kalau dibuat istilah zona merah, Iya. kita tuh sudah zona merah. Nah, sampai sekarang modus banyak yang online. Jual belinya online. Iya. Satu. Kedua, pengiriman. Modus pengiriman itu ya, dulu anggaplah kotak gitu Iya. kan. Kita udah bisa menduga, wah ini pasti isinya rokok. Iya. Nah, gitu. Merokok pilihan, cukai kewajiban. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus berupaya untuk menggempur peredaran rokok ilegal. Selain untuk menambah pajak dalam bea cukai, pun untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, terlebih dalam rokok ilegal yang dianggap sebagai berbahaya. Tentunya untuk menggempur hal itu perlu ada sosialisasi dan edukasi yang kuat untuk sama-sama berperan untuk menghindari atau memberantas peredaran rokok ilegal. Kali ini saya berada di kantor Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat bersama Pak Kasat, Pak Ade Apendi, Pak. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Kita udah 3 tahun nggak ketemu. Iya. Iya, Pak. Dulu di Disnaker, Pak. Sekarang di Satpol PP. Pak, mengenai rokok ilegal, apa sih upaya dari Satpol PP Provinsi untuk menekan peredaran itu? Ya, baik, terima kasih. Ini juga menjadi bagian ya, kita mensosialisasikan tentang peredaran rokok ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai pasal 255 Undang-Undang 23 2014 itu adalah satu-satunya perangkat daerah baik di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota yang diberikan tugas dan kewenangan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Jadi dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Satpol PP sebagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Barat, kami Satuan Polisi Pamong Praja tentu dalam melaksanakan tugas pokok kewenangan ini, yang utama adalah bagaimana seluruh peraturan daerah yang dibuat baik oleh pemerintah daerah inisiasi ataupun dengan legislatif ya menjadi sebuah produk hukum daerah untuk ditepati masyarakat. Berkenaan dengan rokok ilegal. Nah, di perjalanan jadi pada saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19, kami bertemu dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Intinya siapa yang lebih berwenang di pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka penegakan hukum di BACAT. Nah, jadi kami sampaikan pertama ada Undang-Undang 23 2014 di pasal 255 jelas disebutkan keberadaan Satpol PP dan turunannya baik peraturan pemerintah maupun Permendagri dan Perda di Provinsi Jawa Barat. Jadi kami ada Perda 13 tahun 2018 dan Perda 5 tahun 2021 yang mengatur tentang ketentraman ketertiban umum, sehingga menjadi salah satu tertib masyarakat. Di dalamnya berarti tertib untuk tidak menggunakan rokok yang dinamakan ilegal. Jadi dasarnya dari situ, sehingga akhirnya kami menindaklanjuti Undang-Undang 39 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan yang sekarang berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 ya tahun 2021. Intinya dalam DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari APBN ke APBD provinsi, kabupaten, kota itu ada dana bagi hasil. Oleh karena itu dana bagi hasil yang sudah diberikan ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah
harus dijalankan sesuai pedoman peraturan Menteri Hmm. Keuangan. Ada 3 bidang kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat, dan bidang penegakan hukum di dalam aturan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Nah, oleh karena itu kami Satpol PP bersama dengan Ditjen Bea Cukai melalui Kanwil di Jawa Barat melaksanakan sesuai PMK. Iya. Bidang penegakan hukum terdiri dari sosialisasi ketentuan cukai, kemudian pembinaan kawasan industri hasil tembakau, Iya. dan operasi bersama pemberantasan. Iya. Jadi disitulah peran Satpol PP. Nah, dari 3 program ini, 2 yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Karena Satpol PP tidak ada kewenangan membina industri. Hingga ada Iya, iya. di dinas yang Iya, iya. menangani perindustrian atau perdagangan. Nah, 2 dilaksanakan, yaitu sosialisasi ketentuan cukai, bagaimana masyarakat di Jawa Barat mengetahui tentang cukai. Iya. Yang kedua tentang produk dari hasil tembakau yang dikenakan ketentuan cukai. Kemudian juga produk hasil tembakau yang tidak bercukai alias ilegal. Sosialisasi mau langsung, tidak langsung, menggunakan seni budaya, menggunakan media gitu ya. Itu media luar ruang, itu media sosial, elektronik, apapun itu dilakukan. Tujuannya supaya masyarakat diberikan sosialisasi sekaligus diedukasi. Kemudian operasi pemberantasan dimulai dari pengumpulan informasi, di mana kita bisa menemukan artinya ya ada operasi intelijen lah. Iya. Kita menemukan di mana ada produk cukai yang hasil tembakau yang tidak bercukai. Kemudian dilanjut dengan operasi pemberantasan bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai. Nah, jadi disitulah peran Satpol PP. Kemarin Pak melakukan sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui seni budaya Pak. Iya. Wayang golek di Cianjur dan di Sukabumi dan Garut itu nggak salah. Iya, betul. Nah, kenapa memilih wayang golek sebagai media untuk sosialisasi bea cukai? Ini Pak, rokok ilegal Pak. Ya, karena mau menggunakan media drama Korea nggak bisa. Jadi kita gunakan wayang golek karena wayang golek masih ada di hati masyarakat Jawa Barat. Betul, betul. Ya, buktinya kami hanya mengalokasikan 2 kali kegiatan gitu kan, usulan tidak sedikit gitu ya, minta di daerah kami gitu ya. Nah, kami pertama menggunakan wayang golek karena itu media seni budaya yang masih disukai oleh masyarakat Jawa Barat. Kedua, tentunya dengan adanya dalang, dengan cara membawakan cerita, guyonan, pesan-pesan moral dan sebagainya, itu juga menjadi cara yang dikatakan sangat tepat ya, mengajak masyarakat untuk patuh kepada aturan khususnya tentang rokok yang tidak bercukai atau ilegal. Nah, kemudian dengan wayang golek, siapapun kan itu menjadi penonton. Iya, betul. Mau langsung, mau mendengarkan di radio, mau pakai streaming gitu kan, gitu ya. Nah, kemudian juga ada satu pertimbangan begini. Daerah-daerah seperti apa sebetulnya yang ramai peredaran? Nah, di perkotaan ada, di pedesaan ada. Ternyata yang lebih ramai itu di pedesaan itu kalau daerahnya daerah pertanian, persawahan. Kalau sudah agak ke gunung, agak berkurang. Nah, karena yang namanya persawahan itu kan dataran rendah, ya, flat gitu, berdekatan dengan perkotaan. Jadi artinya di wilayah yang bukan perkotaan, tapi seperti daerah persawahan, berdekatan dengan perkotaan, disitulah marak konsumsi maupun distribusi dari rokok ilegal. Ya. Kemarin berarti Sukabumi sama Garut Pak? Ya, kemarin Sukabumi dan Garut. Sukabumi berarti itu termasuk zona yang rawan peredaran yang sangat Pengalaman dari 2021 ya di perubahan kita, kemudian 2022 kan murni 1 tahun itu kita mengelola DBHCHT. Kalau dibuat istilah zona merah, kita tuh sudah zona merah. Dari semua kabupaten kota, tidak pernah kita tidak menemukan gitu.
Masih ada. Selalu kita temukan. Sampel kecamatan itu selalu kita temukan. Iya. Dari perbatasan sampai ke pusat. Di Kota Bandung ada. Ada. Di Losari ada. Di Cibingbin ada. Di Purwaharja ada. Di Cisolok ada. Artinya sudah zona merah Jawa Barat. Kenapa kami ambil Sukabumi? Pertama karena itu perbatasan dengan Banten. Perbatasan Banten. Nah, kami juga menyesuaikan lah. Kalau wayang golek di sekitar Depok, Bekasi mungkin kan kurang ya. Gitu. Makanya berarti perbatasan antara Bogor, Sukabumi dengan Banten. Karena ada kewenangan kita di wilayah perbatasan antar provinsi menjadi kewenangan provinsi. Gitu ya. Kemudian di Garut ya. Karena waktu itu lagi ramainya wisata kan. Rame karena liburan, wisata mulai sedikit dibolehkan. Nah, jadi pada saat kita menangani COVID juga, nah di daerah Samarang itu kan DTW ke Garut lah ya, Cipanas dan sekitarnya gitu. Akhirnya kita manfaatkan di situ. Gitu. Pak, betul nggak melonjaknya peredaran rokok ilegal itu semenjak pas COVID-19? Ekonomi rendah, semua lari ke rokok-rokok yang harganya murah, betul nggak Pak? Kalau disebutkan hasil kita operasi, karena memang di saat COVID. Di saat COVID ya? Iya, karena kami tidak mendapatkan data ya, sebelum saya di sini, tidak ada data. Jadi agak sulit kalau mengatakan di saat COVID, di saat sebelumnya kami nggak dapat data. Tapi kalau dari informasi kabupaten kota yang masih melaksanakan, mereka juga masih menemukan gitu ya. Hanya waktu itu lebih banyak di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan lebih banyak. Tapi karena COVID di kota juga tidak beraktivitas, pulang kampung ya akhirnya di perdesaan, di perkotaan gitu. Tetapi yang mendekati, nah terutama yang kata saya tadi, kita temukan di wilayah yang sifatnya agraris pertaniannya persawahan, apalagi mendekati perkotaan itu kita sering menemukannya gitu. Memang di saat COVID dari 2021, 2022 ada peningkatan. Oh, ada peningkatan. Iya, ada peningkatan, bukan hanya soal jumlah ya. Artinya di setiap lokasi yang kita operasi itu kita dapatkan. Dari jumlah ribuan sampai ratusan ribu batang rokok ilegal. Merek tidak sedikit ya. 2022 saja hasil kami gitu, hasil Satpol PP Jabar dengan Kanwil itu sekitar 439.000 batang. Itu 2022 ya. 439.000 batang itu di 25 kabupaten kota, sekitar 85 kecamatan ya ditarget. 85 dari 645. Udah seperti itu. Baik. Ya. Pak, untuk dari segi pengawasannya gimana Pak dari Satpol PP sendiri Pak? Ya, ini menjadi tantangan ya buat Satpol PP. Tapi kami dapat pembelajaran luar biasa. Di saat COVID, kami pun menangani cukai. Iya. Jadi Pol PP C+. Pol PP COVID dan cukai. Double. Nah, kita dapat pengalaman. Personil kita terbatas, Satpol PP Jabar. Jadi kami akhirnya sesuai dengan visi Jabar, ya, inovasi dan kolaborasi. Kaitan dengan kolaborasi, ya tentunya itu bagian dari terobosan. Dari yang tidak pernah ada, jadi ada. Jadi kami tetap ada pelibatan Satpol PP Kabupaten Kota. Kami sediakan dari alokasi anggaran yang kami terima, kami alokasikan juga pelibatan Satpol PP Kabupaten Kota. Nggak bisa dong, bantu ya, tapi biaya masing-masing gitu. Enggak. Kami alokasikan. Jadi pada saat ke lapangan, kan kami tidak mungkin ke semua kabupaten. 98 orang. 98 orang dibagi 25. 3 orang. 3 orang iya, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi ada kolaborasi. Tidak hanya dengan Satpol PP, dengan komunitas. Komunitas. Ya. Seperti komunitas apa, Pak? Yang kami libatkan itu komunitas pemusik jalanan, komunitas seni budaya, tradisi gitu ya. Kemudian komunitas pemuda, itu. Kemudian di desa atau kelurahan kan ada linmas,
ada PKK, nah, Karang Taruna kayak Karang gitu. Taruna, kami ajak. Nah, tinggal masuk dalam sosialisasi, apakah itu sosialisasi di tempat yang kami lakukan, contoh misalkan di pasar. Iya. Jadi di pasar itu sosialisasi ke pedagang, ke pengunjung ya, pembeli di pasar saja dialognya gitu. Ya, kemudian di kantor desa atau kecamatan, terus di radio, ya, terus yang lebih mewahnya hotel. Nggak apa-apa, ada hansip masuk hotel kan, gitu, kumpulin Keren, gitu. Pak. Masuk hotel, nah, kita berikan penjelasan, mereka sebagai anggota masyarakat, tapi mereka juga bagian dari Satpol PP. Sehingga mereka bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi bagian dalam sosialisasi dan edukasi. Pak, untuk dugaan sendiri untuk pabrik atau tempat produksinya ada nggak Pak di Jawa Barat, Pak? Nah, jadi kalau ini ya, saya bukan berbangga ya gitu. Jadi dari pertemuan kami dengan Bea Cukai tahun 2020, sehingga akhirnya mengeluarkan gagasan di kami, bagaimana mengelola DBHCHT oleh Satpol PP, kemudian kami menyusun rencana kerja dan penganggaran, kemudian mengeksplor gitu kan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, apa yang dilaksanakan oleh Satpol PP ini kan akhirnya memberi inspirasi ke Satpol PP se-Indonesia. Jadi waktu itu saya diundang ke beberapa provinsi menjelaskan apa itu DBHCHT, bagaimana manfaat ke Satpol PP, sehingga akhirnya alhamdulillah sekarang serentak tentang cukai ini ya. Kemudian kita dalam menjalankan tugas kewenangan ini khusus dalam pencegahan ya kita sasar semua lapisan masyarakat dalam bentuk ngobrol juga bisa, ya tidak harus formal. Kita bisa datang. Nah, kalau enggak misalkan di lingkungan sendiri, lingkungan sendiri kita ngobrol, kemudian tersampaikan. Saya sering ke pasar Batu Nunggal gitu kan, lihat tiba-tiba ini kok ini enggak Pak, ini udah lama gini-gini kan gitu. Oh iya ya, tapi saya nggak ngomong saya Satpol PP gitu. Cuman, kok ada yang begini ya gitu. Nah, itu tuh bagian-bagian dari kita ya, strategi Satpol PP gitu. Bagaimana kita bisa mengawal dana bagi hasil cukai ini. Berarti Satpol PP Jabar juga dalam pencegahan pernah jadi percontohan juga berarti ya untuk provinsi lain, Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Ya, alhamdulillah. Ya, saya diundang ke beberapa provinsi di Sumatera, kemudian ke Sulawesi, ya, kemudian kemarin ke Kaltim. Nah, yang tadi saya katakan gitu ya, dari mana kita bisa tahu? Jadi begitu saya ke daerah lain, gitu ya, keluar provinsi, ya kan kita diskusi. Selain saya menjelaskan peran kita, nah dari situ dapat informasi. Pertama, kenapa Jawa Timur, Jawa Tengah dana bagi hasil cukainya besar? Jawa Timur itu 2,3 triliun ya, untuk Gakumnya 650 miliar, gitulah. Untuk provinsi Jatimnya aja 650, berarti Gakum di Satpol PP provinsi harusnya 65 miliar gitulah. Yang saya dapatkan bukan itu yang utama. Ternyata mereka bercerita gitu kan, jumlah pabrik. Di Jawa Timur itu jumlah pabrik yang legal dan yang ilegal. Nah, jadi akhirnya menjawab yang tadi, kok bisa tahu kan gitu ya. Kami melakukan operasi pemberantasan lintas wilayah. Oh, ada aja Pak? Ada. Jadi kami lakukan operasi bersama lintas wilayah. Yang pertama kami lakukan Jawa Timur. Gitu. Sehingga tahu, oh dari sana supply-nya. Demand-nya ada di Jawa Barat, ada di Sumatera. Nah kalau ke Sumatera lewat darat ya pasti lewat Jawa Barat. Gitu. Hasil dari operasinya itu dikemanain Pak? Nah, pertama, kewenangan penyidikan rokok tidak bercukai atau ilegal itu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi semua bukti kami serahkan ke Bea Cukai. Nah, penuntutan sampai ke pengadilan itu oleh Ditjen Bea dan Cukai. Gitu. Kalau gitu Satpol PP apa? Yang melakukan pelanggaran itu warga masyarakat Jawa Barat. Kewajiban Satpol PP, kita bukan mau mencari mereka yang salah terus dihukum.
Begitu kita tahu mereka salah mengedarkan, kita berikan sosialisasi. Sosialisasi. Begitu ketahuan menjual, Bapak, Ibu, besok lagi jangan. Kenapa? Rokok yang bercukai pun katanya beracun. Iya. Apalagi yang tidak bercukai, kita nggak tahu racunnya seperti apa. Betul, Ya. Pak. Berarti nggak dikasih sanksi, Pak, untuk penjual sendiri, Pak? Disanksi. Disanksi. Yang sangat ringannya itu kan ditegah, Iya. kemudian disita. Disita. Nah, tapi bukan Satpol PP yang menyita, Iya. bea cukai. Bea cukai. Dibuat berita acara dan sebagainya. Kemudian nanti pelakunya dipanggil, diperiksa. Nah, bukan kebijakan lah. Nanti pertimbangan dari hasil penyelidikan di bea cukai. Nah, sekarang kan di beberapa daerah tuh sudah masuk ke pengadilan. Ya, ada denda ataupun hukuman penjara gitu ya. Garut, kemudian Anjur dan sebagainya tuh sekarang sudah masuk ke pengadilan. Nah, tapi Satpol PP mengeluarkan teguran tertulis. Jadi data pelanggar itu selain ada bea cukai, kami juga ada. Di kecamatan A, kelurahan atau desa mana, di situ ada pelanggar. Namanya si Anu, tokonya apa? Ada, Pak? Ada. Jadi kalau kami patroli gangguan Trantibum, ya kami misalkan melewati wilayah yang pernah kami operasi, nah kami ke situ bukan operasi pemberantasan lagi, tapi edukasi. Oh, edukasi. Edukasi gitu, ya. Ini Pak, untuk ada nggak modus-modus penyeludupan itu, Pak? Terlebih sekarang kan musimnya Gojek kayak gitu kan, paket-paket kayak gitu. Oh, ada nggak? luar biasa. Ya, sejak COVID kan semua online. Ya. Nah, sampai sekarang modus banyak yang online. Jual belinya online. Satu. Kedua, pengiriman. Modus pengiriman itu ya, dulu anggaplah kotak gitu kan. Kita udah bisa menduga, wah ini pasti isinya rokok. Oh, gitu. Nah, mungkin nonton Nat Geo ya tentang di perbatasan Meksiko, Amerika gitu. Sekarang modus sudah macam-macam. Gitu. Kadang-kadang disatuin dengan makanan apapun lah gitu ya. Nah, memang ada kendala. Kendalanya kita juga menghargai ya perusahaan jasa titipan. Iya, Pak. Kalau kita sobek gitu kan, mengurangi kredibilitas mereka. Mereka juga menyadari gitu kan, apa yang dikirimkan ternyata barang ilegal gitu. Sehingga kita perlu teknologi. Nah, ini yang sedang dirancang oleh kami lah di 2023, mudah-mudahan 2024 kita punya alat gitu. Kita punya alat gitu. Jadi kalaupun ya orang semua tahu lah yang namanya X-ray gitu ya. Tapi kita cari alat X-ray-nya yang tidak perlu dengan rumahnya harus datang ke sana gitu lah. Tapi alatnya saja gitu, yang bisa handheld gitu kan. Nah, kemudian juga yang sifatnya mobile gitu. Kalau mobile, Jawa Timur tahun ini sudah punya di mobil gitu. Nah, Jawa Barat perlu. Kenapa? Karena ini bagian dari pencegahan. Pencegahan. Praktek-praktek penyelundupannya sudah modern. Nah, kita juga harus modern menindaknya gitu. Jangan main sobek kan gitu. Pas disobek, underwear kan gimana coba gitu. Kan perusahaan jasa titipan yang kena penalti nanti gitu. Ya. Berarti insya Allah bakal dicanangkan 2024, Pak? Insya Allah. Mudah-mudahan nanti 2024 juga bisa ada bukan wawancara, tapi coba kita sosialisasi ya. Jadi kita merancang ada kerja bareng, beberapa kerja bareng, termasuk dengan mahasiswa perguruan tinggi, kemudian di sekolah, dengan komunitas ya, seni musik, wayang, ataupun juga dengan artis gitulah ya, dilihat disesuaikan. Wayang kulit, karena wayang golek kalau ke Cirebon, orang di sana lebih senangnya wayang kulit. Wayang kulit ya, beda. Gitu. Lenong, kalau dibawa ke Pelabuhan Ratu nggak ada yang menarik. Nah, kita coba. Termasuk dengan media sosial gitu ya, dengan media pemberitaan. Itu bagian kita untuk sosialisasi tahun depan. Pak, terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat Pak supaya lebih berhati-hati dan membantu bekerja sama untuk menekan peredaran rokok ilegal, Pak. Ya, tentunya masyarakat kami harapkan mengetahui
Sekarang mudah tinggal lihat gitu ya di media apapun terkait dengan rokok. Rokok yang bercukai dan rokok yang tidak bercukai. Rokok yang bercukai semua juga tahu. Pasti itu terbuka penjualan, ada pita cukainya. Bagaimana dengan rokok tidak bercukai? Rokok tidak bercukai jelas berarti ilegal. Rokok tidak bercukai ilegal. Ada juga rokok bercukai tapi ilegal, palsu, cukainya bekas, atau salah personalisasi. Artinya misalkan cukainya di situ untuk 12 batang. Ternyata rokoknya 16 batang atau 18 atau 20 batang. Nah, berarti itu salah personalisasi. Nah, artinya itu termasuk ilegal. Tris, tembakau iris. Kalau ngiris diproduksi, dikonsumsi sendiri itu tidak kena cukai. Tapi kalau dijual itu kena cukai. Vape. Kalau berbahan dasar tembakau itu kena cukai. Kalau berbahan dasar hanya kimia, resiko masing-masing. Gitu. Rokok yang bercukai saja mengandung racun. Apalagi yang tidak bercukai. Merokok pilihan, cukai kewajiban, tunaikan, itu saja. Ya mungkin itu bincang kita hari ini dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan memberikan edukasi ya Pak untuk ya stop rokok ilegal gitu. Kalau bisa stop juga ngerokok ya Pak. Nah iya betul. Biar sama-sama sehat kan, karena Pak Kasat juga rokok yang ilegal juga beracun, apalagi yang ilegal gitu Pak. Iya betul. Bisa betul. beracun. Nah mungkin itu bincang kita hari ini. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Hatur nuhun. Saya Erwin dan Pak Kasat, Pak Ade. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.